Bab 193, kamu dengar aja tidak bosan. Mu Bei terkekeh. Waktu kamu berak, otakmu ikut keluar ya. Ia menatap si kepala besar. Mata kepala besar itu memancarkan kilatan niat bunuh yang menggelegak. Kau barusan bilang apa? Mu Bei menyapu pandang ke arah orang-orang keluarga Lei dan yang lain, lalu mencibir, urusanku dengan mereka, terlepas dari kenyataan kalau dari awal sampai akhir aku yang benar. Andaikan pun aku yang salah, lalu kenapa? Akademi tidak melindungi murid. Apapun yang murid lakukan di luar, akademi juga tidak akan ikut campur. Aku di luar mau melakukan apa, giliran apa kamu yang lompat-lompat sok mengatur? Apa, rumahmu di pinggir laut jadi merasa harus urus semua ombak? Jingyan dan Meng Cuyin yang mendengar itu langsung menahan tawa, lalu tak tahan lagi dan terkikik. Wajah si kepala besar seketika menghitam bagai besi. Ia menatap Mu Bei. Memang betul aturan besi akademi tak ikut campur. Tapi, kita insan kultivator punya hawa mulia yang menjunjung kebenaran. Bajingan sepertimu, seharusnya dicap. Mu Bei langsung menyela, cabik kakek buyutmu sono. Tadi sudah ngakui akademi tak campur, ya sudah. Ngapain lagi ngoceh soal hawa mulia segala? Kau kira aku nggak lihat apa isi kepalamu? Cuma karena aku bunuh Jijie, sampah kecil itu, kamu nggak terima. Pengen cari celah buat menghabisiku. Aku sampai heran, kakak kandung Fa sendiri saja masih tutup diri di kamar, nggak keluar-keluar. Kamu sendiri yang panik kayak apa? Memangnya dia itu anak harammu sama pelacur? Ucapnya datar. Muka si kepala besar memerah, wajahnya berubah bengis. Marah karena malu. Jangan-jangan benar kena tebakanku. Mu Bei menatapnya. Jingyan dan Meng Cuyin nyaris tertawa lagi. Dalam hati mereka berdua sama-sama merasa, kemampuan Mu Bei buat menyerocos dan nyolot ke orang ternyata gila juga. Sampai-sampai muka si kepala besar memerah karena emosi. Saat ini, seorang tetua dari keluarga Lei yang datang kemari mendengus dingin. Kepala besar, buat apa banyak omong sama anak iblis ini? Langsung sembelih saja dia. Betul. Anda tidak perlu turun tangan. Biar kami saja. Seorang tetua dari gerbang pedang tiada dua ikut bicara. Tetua Paviliun Batu Roh juga menatap tajam ke arah Mu Bei, niat bunuhnya sangat kuat. Ada orang yang melangkah maju satu langkah, langsung mengunci Mu Bei. Tepat saat itu, Tetua Paviliun Harta Sejati kembali berjalan ke sini. Pandangannya jatuh pada ketiga tetua itu. Kalian bilang kalian yang turun tangan. Siapa yang kasih kalian nyali? Tiga orang itu buru-buru memberi salam hormat. Tetua keluarga Lei menunjuk Mu Bei sambil berkata, "Tetua, kelakuan bocah ini benar-benar bejat sampai ke tulang, hampir setara dengan..." Belum sempat selesai, Tetua Paviliun Harta Sejati sudah menukas dingin, "Diam. Kalian bertiga, segera enfah dari Akademi Tonggu." Wajah ketiganya kontan berubah jelek. Mereka pun serempak menoleh melirik si kepala besar. Si kepala besar menatap Tetua Paviliun Harta Sejati. Jingyong, bajingan ini memang sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Meski akademi tidak mengurus urusan murid di luar. Jingyong dengan datar memotong ucapannya, "Cukup, Lan Mingyuan. Isi kepalamu semua orang juga tahu. Pergi sana. Menjauh dari mataku." Wajah Lan Mingyuan jadi suram. "Apa mau kau panggil kepala akademi ke sini untuk berdebat?" Jingyong menatapnya datar. Ujung-ujungnya, Lan Mingyuan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melempar pandang suram ke arah Mu Bei, lalu berbalik pergi. Tetua keluarga Lei, Tetua Paviliun Batu Roh, dan Tetua Gerbang Pedang Tiada Dua, buru-buru mengikuti dari belakang. Mu Bei menoleh pada Jingyong, memberi salam hormat. "Terima kasih, senior." Jingyong tersenyum tipis. "Aku hanya berdiri di pihak yang benar. Lagi pula, hubunganmu dengan Yaner juga lumayan baik. Tentu saja aku harus bantu sedikit."
Mu Bei ikut tersenyum. Hari-hari berikutnya, ia tetap tinggal di halaman itu. Siang hari ia mempelajari dan meresapi momentum pedang. Malam hari ia berlatih teknik satu pedang mengguncang dunia. Waktu berlalu. 3 hari berlalu begitu saja. Ia merasa sudah waktunya pergi ke menara pertempuran untuk berlatih. Pertempuran tidak boleh terhenti terlalu lama. Kalau berhenti terlalu lama, tubuh akan kembali kaku dan canggung. Selain itu, proses ini juga sangat membantu pemahamannya terhadap momentum pedang. Begitu ia tiba di jarak sekitar 100 zang dari menara pertempuran, seorang pria tiba-tiba menghadangnya. Tanpa sepatah kata pun, langsung mengayunkan satu pukulan ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah biru tua. Matanya dingin, dan kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Mu Bei juga mengayunkan satu pukulan. 2 tinju murni saling beradu. Bang! Suara benturan teredam menggema. Pria berjubah biru tua itu terpaksa mundur 3 langkah. Nomor 28 di daftar bumi Zongzu, ranah pengumpul jiwa. Cuma segini, ujar Mu Bei datar. Sebelumnya, Jingyan pernah menyebutkan padanya soal 9 ahli yang mengikuti Jimmy. Pria di depan matanya inilah salah satunya, bernama Zuo Hu. Zuo Hu menatap Mu Bei dengan sorot mata sedingin pisau. Paling cuma cangkang dagingmu saja yang agak kuat. Tidak ada yang pantas disombongkan. Ia berjalan mendekati Mu Bei. Setiap satu langkah yang ia injakkan, auranya terangkat lagi selapis. Saat ia sudah berdiri dekat, seluruh dirinya bagaikan pedang tajam yang baru saja keluar dari sarung. Kekuatan dewa yang padat menggelombang. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menyambar ke arah tenggorokan Mu Bei. Di saat yang sama, tangan Kirinfa menuding satu kilatan cahaya pisau menyambar ke arah rubah hitam di pundak Mu Bei. Mu Bei. Orang ini percaya diri sekali. Mata rubah hitam itu seketika mendingin. Seekor semut berani juga menantang langit. Satu gelombang aura iblis mengamuk keluar. Dalam sekejap, kilatan pisau yang ditembakkan Zuo Hu hancur lebur. Cakar kanannya yang menyambar ke arah tenggorokan Mu Bei juga retak dan memaksa tubuhnya terhuyung mundur sejauh 3 zang. Zuo Hu mengeluarkan dengusan tertahan, menatap rubah hitam di bahu Mu Bei dengan sorot mata tak percaya. Baru aura iblisnya saja yang keluar, ia sudah sampai terluka. Seburuk ini. Paling tidak, itu setara dengan tingkat setengah langkah jalan abadi. Ia berdiri lagi, menatap Mu Bei sambil berkata, mengandalkan kekuatan orang lain itu apa hebatnya. Kalau memang berani, pakai kemampuanmu sendiri dan... Mu Bei memotong ucapannya, sudah, tutup mulut. Masa semua kalimat sampah itu harus kau selesaikan satu-satu? Jelas-jelas kau sendiri yang sok kuat menyerang lebih dulu. Kena sial, sekarang malah mau dipaksa lempar ke kepalaku. Wajah Zuo Hu mengeras. Ia menoleh waspada ke arah rubah hitam, lalu berkata pada Mu Bei, baik, barusan tidak dihitung. Sekarang, kalau kau memang berani. Mu Bei menoleh ke rubah hitam. Kamu dengar ocehannya nggak bosan? Hajar saja. Rubah hitam itu melirik malas ke arahnya lalu mengangkat cakar dan menamparkan ke depan. Sekilas, cakar itu tampak biasa saja. Namun satu kekuatan tak terlihat langsung menutup rapat ruang di sekitar Zuo Hu. Zuo Hu terkejut sampai merinding. Ia meraung, mengerahkan seluruh kekuatan dewa untuk melawan. Berusaha merobek kekuatan tak kasat mata itu. Namun, percuma. Detik berikutnya, kekuatan satu cakar rubah hitam mendarat di tubuhnya. Bagian bab ini belum selesai, silakan klik halaman berikutnya untuk membaca kelanjutannya. Praak, darah muncrat. Setengah tubuh Zuo Hu hancur seketika. Ark, Zuo Hu menjerit tragis. Ia hanya bisa melotot melihat organ dalamnya jatuh keluar dari setengah tubuhnya yang remuk, lalu tubuhnya tersungkur kacau di tanah. Tubuhnya kejang 2 kali, lalu mati. Di sekeliling,
Para murid yang menonton tak kuasa tidak menggigil serempak. Itu rubah hitam. Kuat sekali. Cuma dengan satu cakar, Zuo Hu langsung. Banyak murid merasa jantung mereka mencelos. Mu Bei mengambil cincin penyimpanan di tangan Zuo Hu. Ia menyapu isinya sekilas. Di dalam ada 2 keping token awan roh, 300 juta uang perak, dan beberapa batu roh serta pil dan ramuan roh. Nilainya tergolong biasa saja. Ia menyimpan cincin itu, lalu melangkah masuk ke menara pertempuran. Ia langsung memilih seorang prajurit boneka dan bertarung tanpa henti. Mengasah tubuh lewat pertempuran. Memahami momentum lewat pertempuran. Istana abadi tertinggi. Di dalam sebuah aula. Penguasa istana, ini laporan terbaru. Dia sudah membunuh adik kandung Jimmy di Akademi Tonggu. Dengan kultivasi tingkat Suandao, dia sanggup membunuh kultivator ranah pemelihara roh. Selain itu, di sisinya sekarang ada seekor rubah hitam, kemungkinan besar setara tingkat setengah langkah jalan abadi. Tetua besar dari satu cabang garis keturunan itu sedang melapor pada seorang wanita cantik. Beberapa waktu lalu, kepala dewan penegak yang mereka kirim untuk membunuh Mu Bei menghilang begitu lama. Mereka sudah memutuskan, orang itu hampir pasti sudah mati. Wanita cantik itu memakai mahkota kristal di kepala. Matanya dalam dan dingin, seperti bongkahan es abadi di dasar jurang salju tanpa akhir. Singkirkan dia secepat mungkin. Tetua besar itu mengerutkan kening. Dilihat dari keadaan sekarang, dalam waktu dekat dia sepertinya tidak akan meninggalkan Akademi Tonggu. Orang-orang kita mustahil masuk ke Akademi Tonggu untuk mengurus dia. Di daratan Zhongzhou, tak ada yang berani mengamuk masuk ke Akademi Tonggu. Saat itu, tetua kedua di aula itu membuka suara. Aku punya satu. Wanita cantik itu menoleh menatapnya. Tetua kedua berkata, penguasa istana, keponakan Anda di kota Sanfeng, Wei Kun, sekarang masih belum punya istri sah. Kita bisa menikahkan tubuh Xuan Yin padanya, lalu sengaja menyebarkan kabar ini ke Akademi Tonggu. Semut kecil itu sangat memperhatikan tubuh Xuan Yin. Begitu dengar, dia pasti akan langsung menerobos ke kediaman Wei. Kita tinggal menunggu di kediaman Wei. Saat si semut datang, kita pastikan dia lenyap. Tentu saja, ini cuma jebakan. Mustahil kita benar-benar menyerahkan tubuh Xuan Yin. Bagaimanapun juga, tubuh Xuan Yin adalah harta paling berharga milik istana kita. Supaya jebakan ini tampak nyata, setelah semua selesai, baru kita jelaskan kebenaran pada keponakan Wei. Dengan begitu, rencana ini tak akan gagal. Ia terkekeh dingin. Tatapan wanita cantik itu sedingin es. Bagus. Urusan ini kuserahkan padamu. Baik. Tetua kedua menerima perintah dan mundur. Tetua besar juga ikut pergi. Di aula yang sudah sepi, mata wanita cantik itu makin dingin. La menatap ke kejauhan, ke arah Mu Yi yang tengah dipaksa berendam dalam cairan kultivasi. Di matanya, terselip seberkas kerakusan. Mu Bei bertarung di dalam menara pertempuran waktu 3 hari berlalu begitu saja. 3 hari penuh pertempuran itu membuat perasaannya terhadap momentum pedang semakin jelas. Ayunan pedangnya sekarang jauh lebih lancar, seakan aliran awan dan air. Hari itu, ia berhenti bertarung dan berjalan keluar dari menara pertempuran. Si Wei Kun itu murni bajingan bejat. Istana abadi tertinggi sampai rela menikahkan tubuh Xuan Yin ke dia, itu benar-benar. Siapa suruh bibinya sendiri adalah penguasa istana. Tak jauh dari sana, beberapa murid sedang berdiskusi. Bab 194, kaget nggak ngangka, ya. Wajah Mu Bei seketika berubah drastis. Ia melangkah cepat ke arah beberapa murid, menahan niat membunuh dan berkata, barusan kalian ngomong apa? Beberapa murid itu mengenali dia. Semuanya tampak ketakutan. Salah satunya berkata, kamu itu Mu. Mu Bei langsung mencengkeram kerah baju orang itu,
menghardik keras. Aku tanya, barusan kalian bilang apa? Cepat ngomong. Murid itu makin takut. Lah buru-buru mengulang cepat apa yang tadi mereka bicarakan. Taisang Xiangong telah menjanjikan tubuh Xuan Yin kepada Wei Kun dari kota Sanfeng. Besok mereka akan mengadakan pesta pernikahan besar, dan malam itu juga akan dilaksanakan upacara pengantin di kamar. Wajah Mu Bei terdistorsi sampai ke titik paling menyeramkan. Taisang Xiangong, bapakmu ini entot leluhur kalian. Ia melempar murid itu ke samping, lalu seperti orang gila menerjang ke arah kota Sanfeng. Tak lama kemudian, langit perlahan menggelap. Wei, Mu Bei tiba di jarak sekitar 100 meter dari kediaman keluarga. Bantu aku menarik perhatian mereka, ia berkata pada rubah hitam. Begitu tahu Taisang Xiangong akan menikahkan Yi keluar, ia marah sampai ke puncak. Tapi setelah sedikit tenang, ia langsung bisa menebak kalau ini adalah sebuah jebakan. Sebuah jebakan pembunuhan yang khusus disiapkan untuknya. Bagaimanapun, ia bisa merasakan betapa pentingnya Yi bagi Taisang Xiangong. Mustahil Taisang Xiangong sungguh-sungguh akan menikahkan Yi keluar. Namun, meski ia paham itu, meski 100% yakin pada penilaiannya sendiri, ia tetap datang. Ia takut kalau penilaiannya ternyata salah. Ada beberapa hal, ia benar-benar tidak sanggup menanggung akibatnya. Pikirannya sangat sederhana. Entah kabar ini benar atau tidak, selama ia bisa menyembelih Wei Kun sebelum pesta pernikahan, semuanya akan hancur berantakan. Kalau ini benar, berarti ia menghancurkan pernikahan itu. Kalau ini jebakan, berarti ia sekalian menyingkirkan bajingan untuk rakyat. Rubah hitam melesat dari pundaknya dengan suara, Swiss, berubah menjadi bayangan gelap dan menyusup masuk ke kediaman Wei. Tak lama, kediaman Wei pun kacau balau. Pada saat yang sama, Mu Bei mengaktifkan seni besar kehampaan. Di bawah lindungan malam, ia diam-diam menyelinap masuk ke kediaman Wei. Beberapa saat kemudian, ia menemukan halaman milik Wei Kun. Dari dalam terdengar jeritan panik seorang gadis. Di luar halaman, dua pengawal ranah perubahan dewa berjaga. Di wajah mereka terpasang senyum mengejek. Memang pantas disebut tuan muda. Seluruh kediaman sudah kacau, dia masih sempat-sempatnya bersenang-senang. Dan dia bahkan mainnya di halaman, bukan di dalam kamar. Kayaknya gadis itu bakal mati malam ini. Waktu tuan muda menyeretnya ke sini, ayahnya melawan, langsung dibunuh. Lumayan, bisa jadi teman di bawah tanah. Ngomong-ngomong, nanti kalau tubuh Xuan Yin itu dinikahkan ke sini, kemungkinan besar juga cuma bakal jadi alat buat pelampiasan nafsu. Sama sekali nggak akan dipentingkan, cuma digantung gelar istri doang dan... Ucapan orang itu belum selesai, kepalanya tiba-tiba terbang. Darah menyembur kemana-mana. Pengawal satunya lagi kaget setengah mati. Detik berikutnya, kepalanya juga melayang miring ke samping. Mu Bei melangkah masuk ke halaman. Di tengah halaman, seorang gadis berusia sekitar 14 tahun, tubuhnya hampir telanjang, wajahnya penuh ketakutan. Ia meronta-ronta, ditekan oleh seorang pria telanjang di atasnya. Kamu makin meronta, bapakmu ini makin nikmat. Nanti setelah bapakmu ini puas, akan kukirim kamu menyusul ayahmu. Biar darah kalian berdua menambah suasana meriah buat pesta pernikahan besok, hahaha. Pria itu tertawa liar. Dia adalah Wei Kun. Mu Bei melompat, mengayunkan pedangnya dengan ganas. Seni besar kehampaan pun otomatis terlepas. Wei Kun tidak lemah. Dalam sekejap, ia menyadari keberadaan Mu Bei, buru-buru bergidik dan berusaha mengelak. Tetap saja terlambat. Darah menyembur. Satu tebasan pedang membelah leher Wei Kun. Dengan sisa tenaga tebasan itu, tubuhnya terlempar mendatar sejauh hampir 10 meter. Wajahnya penuh ketakutan. Ia menekan erat lehernya, baru hendak bangkit, tapi Mu Bei sudah tiba di depannya. Sebilah pedang kembali menebas.
Suara puff terdengar. Kali ini, kepala Wei Kun terpental ke udara. Di halaman, gadis itu tidak tahan dan menjerit. Namun detik berikutnya, ia buru-buru menutup mulut sendiri, menatap Mu Bei dengan panik. "Pergi," Mu Bei berkata. Gadis itu cepat-cepat merangkak bangun. Tubuhnya belepotan tanah, pangkal pahanya berlumuran darah. Ia berlari terlatih keluar halaman. "Anak haram!" Mu Bei menebas mayat Wei Kun dengan pedangnya. Ki pedang emas meledak ke segala arah, mencincang tubuh Wei Kun sampai hancur berantakan. Pada saat itu juga, suara ledakan keras mengguncang. Kekuatan dewa dan kekuatan iblis bertabrakan, dan sebuah bayangan gelap jatuh ke halaman ini. Itu adalah rubah hitam. Ada dua orang kuat tingkat Xian Dao. Rubah hitam berkata dengan suara berat. Mu Bei mengangkat kepala. Dua perempuan paruh baya melangkah di udara, seakan menginjak kekosongan. Yang satu mengenakan jubah panjang. Yang satu lagi memakai pakaian istana. Keduanya memancarkan aura Ahadi Fang saling berjalin. Mereka adalah para penatua Taisang Xiangong. Selain itu, di langit di atas kediaman Wei, dari 4 penjuru, ada 12 perempuan paruh baya lain yang datang mendekat. Mereka semua berada di puncak ranah pengumpul jiwa. Mereka mengepung halaman ini rapat-rapat. "Tuan muda Wei Kun." Seseorang melihat mayat Wei Kun yang hancur. Berkeping-keping, wajahnya seketika berubah. Bahkan dua penatua tingkat Xian Dao itu pun mengerutkan wajah. Mereka telah menyusun jebakan di sini. Seharusnya rencana ini mustahil gagal. Tak disangka, mereka meremehkan kekuatan rubah hitam. Rubah hitam ternyata berada di tingkat Xian Dao. Mereka semua tertarik keluar oleh rubah hitam. Hasilnya, Mu Bei berhasil menyelinap masuk ke kediaman Wei tanpa suara dan membunuh Wei Kun. "Kaget nggak? Nggak ngangka, ya? Dasar kalian kumpulan pelacur tua." Mu Bei menyeringai keji. Seperti yang ia duga, ini adalah jebakan pembunuhan yang dipasang Taisang Xiangong untuknya. Ia benar-benar jatuh ke jebakan ini. Tapi, ia sudah berhasil membunuh Wei Kun. Urusan menyingkirkan bajingan demi rakyat hanyalah perkara kecil. Bisa membuat segerombolan pelacur tua dari Taisang Xiangong ini muak dan terbakar amarah, itulah nilai terbesar dari membunuh Wei Kun. Terasa sangat memuaskan. Belasan orang dari Taisang Xiangong itu wajah semuanya suram. Pandangan mereka terpaku pada Mu Bei. "Kamu, binatang!" Perempuan berbusana istana itu mengayunkan telapak tangan ke arah Mu Bei. Ia adalah penatua ke-9 Taisang Xiangong. Kekuatan dewa yang mengerikan menyapu ke arah Mu Bei. Bahkan ruang di sekitarnya ikut terpelintir. Rubah hitam mengayunkan satu cakar, merobek kekuatan dewa. "Itu. Aku akan menahan dua orang tingkat Xian Dao itu. Sisanya kamu tangani sendiri. Jangan mimpi bisa mengalahkan mereka. Yang penting, kabur sebisanya. Bisa lolos, itu sudah cukup." Ia berkata rendah. Mu Bei mengangguk. Tubuh iblis rubah hitam seketika membesar menjadi setinggi hampir 10 meter. Ia melompat ke udara, memuntahkan lautan api iblis, menekan dua penatua tingkat Xian Dao itu. Kedua penatua Taisang Xiangong tersebut pun dipaksa terkunci dalam pertarungan. Bersamaan dengan itu, Mu Bei mengaktifkan seni besar kehampaan. Tubuhnya segera lenyap dari pandangan semua orang. Kedua belas pejabat Taisang Xiangong di ranah pengumpul jiwa itu terkejut. Tapi dengan cepat, mereka menyebarkan kesadaran ilahi. Dalam sekejap, mereka mendeteksi posisi Mu Bei. Pantas bisa menyelinap masuk ke kediaman tanpa suara. Ternyata dia menguasai teknik seaneh ini. Kalau tidak pakai kesadaran ilahi, sama sekali nggak bakal ketahuan. Mereka memang ditarik pergi oleh rubah hitam, tetapi di kediaman Wei juga ada hanfak pengawal dan prajurit. Namun tidak seorang pun mendapati keberadaan Mu Bei. Rupanya karena teknik inilah. Kedua belas orang itu turun ke halaman, serentak mengayunkan telapak tangan ke arah Mu Bei.
Mu Bei melesat menghindar dengan cepat. Di saat yang sama, ia menguatkan perisai Zenyuan di sekeliling tubuhnya. Detik berikutnya, serangan telapak tangan dari 12 orang itu menyapu datang. Boom! Meski ia menghindar dengan cepat, ia tetap terpental hampir 9 meter. Perisai Zenyuan runtuh seketika. Segumpal darah menyembur keluar dari mulutnya. 12 orang itu semuanya di ranah pengumpul jiwa. Kekuatan mereka jauh di atas dirinya. Namun, ia sama sekali tidak gentar. Dalam pertempuran, kamu boleh kalah. Kamu boleh kabur. Tapi kamu sama sekali tidak boleh menyimpan rasa takut. Begitu rasa takut muncul, hati Daomu akan retak. Ia mengusap darah di sudut bibir, menatap 12 orang itu. Lebih dari 100 pedang Suan melayang keluar, menembak naik ke langit. Ke-12 orang itu semuanya telah membangkitkan kesadaran ilahi. Seni besar kehampaan milik Mu Bei yang baru mencapai tahap kecil, di hadapan mereka tidak ada gunanya. Dengan demikian, ia pasti tidak bisa kabur. Satu-satunya jalan adalah bertarung. Meskipun kalah, tetap harus bertarung. Serangga kecil. Mata ke-12 orang itu sedingin es. Hanya dengan gerakan tangan yang sederhana, mereka menghancurkan semua pedang Suan. Salah satu dari mereka menerjang ke depan Mu Bei, melancarkan seni cakar naga, mencengkeram ke arah tenggorokannya. Satu cakar itu, seakan-akan akan meremukkan ruang di sekeliling. Sangat mendominasi. Mu Bei memanggil satu pedang Suan. Ia mengayunkannya secepat kilat. Tebasan sekejap hampa. Detik berikutnya, cakar dan pedang beradu. Klang. Suara logam nyaring terdengar. Mu Bei kembali terpental lebih dari 7 meter. Pedang di tangannya muncul retakan, dan telapak tangannya sampai robek di sela ibu jari. Ia bangkit lagi. Di matanya sama sekali tidak ada rasa takut. Ia mengangkat tangan dan menunjuk. Lebih dari 100 pedang Suan serentak menebas ke arah orang itu. Orang itu menggerakkan tangan. Sekali kibas, terpancar 5 cahaya cakar yang bersilangan. 11 perempuan lainnya juga kembali bergerak. Dalam sekejap, semua pedang Suan hancur berantakan. Sisa daya serang yang kuat memaksa Mu Bei mundur beberapa langkah dengan tubuh bergetar hebat. Jebakan pembunuhan bukan duel 1 lawan 1. Habisi dia secepat mungkin. Salah satu dari mereka berkata dingin. Yang lain mengangguk. Ke-12 orang itu bersama-sama menekan maju ke arah Mu Bei. Dan pada saat itulah, klang, nyanyian pedang yang melengking memecah malam. Sebuah cahaya pisau muncul dari kegelapan, berkilat sekejap. Puff, darah menyembur. Di antara ke-12 pejabat Taisang Siangong, kepala salah satu dari mereka terpental, berguling sejauh hampir 10 meter. PS teman-teman, jumlah kata gratis buku kita ini sudah sampai sekitar 470.000. Sudah nggak bisa terus digratiskan lagi. Besok novel ini harus mulai berbayar. Karena menyangkut proses naik berbayar, update besok akan pindah ke sekitar jam 10 pagi. Sangat berharap teman-teman semua bisa ikut berlangganan dan mendukung, ya. Soalnya, jumlah langganan itu penting banget buat sebuah buku. Menentukan novel ini bisa ditulis sepanjang apa. Di saat yang sama, itu juga satu-satunya sumber penghasilan Long untuk bertahan hidup. Dengan tulus, Long memohon dukungan kalian semua. Benar-benar minta tolong teman-teman buat langganan bab. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bersambung.